Pada rumusan masalah pertama, saya akan membahas mengenai bagaimana konsep independensi advokat sebagai prinsip utama dalam menjalankan profesi hukum di Indonesia. Yang pertama, independensi advokat itu adalah prinsip dasar yang menegaskan bahwa advokat itu harus bersifat bebas dan mandiri dalam menjalankan profesinya. Nah, dalam sistem hukum Indonesia, posisi advokat itu bukan sekedar pendamping klien, tapi juga penegak hukum yang sejajar dengan hakim, jaksa, atau bahkan kepolisian. Hal ini secara tegas diatur dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat yang menyebutkan bahwa advokat itu adalah penegak hukum yang bebas dan mandiri. Nah, makna dari independensi ini adalah advokat itu harus bekerja tanpa adanya tekanan, intervensi, atau bahkan pengaruh dari pihak manapun, baik itu pemerintah, aparat penegak hukum, atau bahkan dari klien sendiri. Nah, tujuannya itu supaya advokat bisa memberikan pembelaan secara objektif, profesional, dan tetap berorientasi pada keadilan. Nah, selain itu, dalam penjelasan pasal 14 Undang-Undang Advokat itu ditegaskan bahwa advokat itu memiliki kebebasan dalam membela klien tanpa rasa takut atau tekanan. Nah, ini penting supaya proses pembelaan itu benar-benar berdasarkan hukum, bukan kepentingan tertentu. Nah, independensi ini juga berkaitan erat dengan peran advokat sebagai perlindungan hak asasi manusia dan penjaga prinsip fair trial dalam keadilan. Nah, artinya advokat itu harus bebas menentukan strategi pembelaan berdasarkan hukum dan hati nurani profesional, serta wajib menjaga kerahasiaan hubungan dengan klien. Namun, perlu dipahami bahwa kebebasan advokat itu bukan tanpa batas independensi, tetapi juga harus dijalankan dengan integritas, moral, dan berpedoman pada kode etik advokat Indonesia. Jadi, advokat ini tetap harus menjaga kehormatan dan martabatnya. Nah, dalam praktiknya, beberapa penelitian itu menunjukkan masih ada tantangan dalam menjaga independensi advokat, seperti adanya pelanggaran kode etik dan lemahnya pemahaman terhadap etika profesi. Karena itu, peran advokat dan penegakan kode etik itu menjadi sangat penting untuk menjaga profesionalisme. Saya akan menjelaskan bagaimana tanggung jawab profesional advokat terhadap klien, pengadilan, dan masyarakat menurut Kode Etik Advokat Indonesia atau KEAI. Yang pertama, kewajiban profesional advokat terhadap klien menurut KEAI mewajibkan advokat memberikan pelayanan jujur, cermat, bertanggung jawab, serta menjaga kerahasiaan klien. Advokat dilarang menelantarkan perkara dan wajib loyal secara maksimal dalam batas hukum dan etika. Yang kedua, tanggung jawab advokat terhadap pengadilan menurut KEAI. Yaitu, KEAI mewajibkan advokat bersikap sopan, jujur, dan hormat kepada pengadilan. Dilarang memberikan bukti palsu, menyesatkan, atau melakukan contempt of court. Advokat adalah officer of the court. Yang ketiga, tanggung jawab sosial advokat terhadap masyarakat menurut KEAI. KEAI mewajibkan kewajiban pro bono bagi masyarakat yang tidak mampu, serta peran aktif advokat dalam menolak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Advokat dilarang menggunakan profesi untuk tujuan melawan hukum atau merugikan kepentingan umum. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan keseimbangan antara loyalitas, independensi, dan tanggung jawab dalam KEAI. KEAI mengakui adanya ketegangan antara loyalitas ke klien, kepatuhan ke pengadilan, dan tanggung jawab ke sosial. Solusinya yaitu independensi advokat sebagai kebebasan bertanggung jawab atau freedom with accountability. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Prinsip profesionalisme advokat diterapkan dalam praktik pemberian jasa hukum. Artinya, kita melihat bagaimana seorang advokat itu menjalankan tugasnya secara profesional dalam menangani perkara hukumnya. Menurut salah satu jurnal yang saya baca yang berjudul Peran Advokat dalam Memberikan Jasa Hukum Litigasi dan Non-Litigasi, di situ dinyatakan bahwasannya advokat sebagai pemberi jasa hukum tentu harus menjalankan tugasnya dengan berkompetensi, berintegritas, serta mematuhi etika profesinya. Jadi, profesionalisme advokat itu diwujudkan melalui kemampuan memberikan nasihat hukumnya yang tepat, menyusun strategi hukumnya, bertindak jujur dan objektif, serta memberikan pelayanan hukum secara maksimal kepada klien-kliennya.
baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Selanjutnya adalah terkait pertanyaan hubungan antara kode etik advokat dengan undang-undang advokatnya, yang tentunya akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya, Adinda Rahmadini Siki. Dalam membahas rumusan masalah keempat mengenai hubungan antara kode etik advokat dan undang-undang advokat dalam membentuk standar perilaku profesi, dapat dipahami bahwa keduanya memiliki keterkaitan yang sangat kuat dan tidak dapat dipisahkan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat menjadi dasar hukum utama yang memberikan legitimasi terhadap profesi advokat sebagai penegak hukum yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab. Melalui undang-undang ini, negara mengatur bagaimana profesi advokat itu dijalankan secara resmi, mulai dari syarat pengangkatan, sumpah profesi, hak dan kewajiban, hingga pengawasan dan sanksi. Dengan kata lain, undang-undang advokat menjadi landasan yuridis yang membentuk struktur dan kedudukan profesi advokat dalam sistem hukum Indonesia. Namun, standar perilaku profesi advokat tidak cukup hanya diatur melalui hukum formal saja. Disinilah kode etik advokat berperan sebagai pedoman moral dan profesional yang mengatur lebih rinci bagaimana seorang advokat itu harus bersikap dalam menjalankan tugasnya. Kode etik mengarahkan advokat untuk selalu jujur, menjaga rahasia klien, menghindari konflik kepentingan, menghormati sesama profesi, serta menjunjung tinggi keadilan. Jadi, jika undang-undang advokat mengatur aspek legalitas profesi, maka kode etik advokat mengatur aspek etika dan moralitas profesi. Hubungan ini menunjukkan bahwa profesi advokat tidak hanya dituntut patuh terhadap hukum negara, tetapi juga wajib menjaga kehormatan profesi melalui standar etik yang tinggi. Dengan demikian, hubungan antara undang-undang advokat dan kode etik advokat itu bersifat saling melengkapi. Undang-undang memberikan dasar hukum dan kekuatan struktural, sedangkan kode etik memberikan arah perilaku dan integritas moral. Keduanya bersama-sama membentuk standar perilaku profesi advokat yang ideal, yaitu advokat yang profesional, independen, berintegritas, dan bertanggung jawab sosial. Melalui sinergi tersebut, advokat tidak hanya berperan sebagai pembela kepentingan hukum klien, tetapi juga sebagai penjaga keadilan dan kehormatan hukum itu sendiri. Inilah yang menjadikan profesi advokat sebagai officium nobile atau profesi yang mulia yang tidak sekadar bekerja berdasarkan aturan, tetapi juga berdasarkan nilai moral dan etika. Baik, selanjutnya. Baik, yang pertama ini soal kepercayaan publik. Ketika advokat bekerja dengan independen, bebas dari tekanan, dan profesional, fokus pada kualitas argumen, bukan politik uang. Masyarakat mereka percaya bahwa pengadilan adalah tempat mencari keadilan, bukan arena transaksi. Tapi begitu etika runtuh, kepercayaan itu lenyap. Masyarakat akan lebih memilih jalan pintas, kekerasan, karena mereka kehilangan iman pada hukum formal. Yang kedua, ini tentang keadilan sejati. Tugas advokat bukan sekedar menang-menangan, etika dan tanggung jawab profesional mengikat pada suatu tujuan, menemukan kebenaran material. Ini memastikan bahwa lemah tetap pada punya suara di pengadilan dan kuat tidak semena-mena. Tanpa etika, ruang persidangan hanya menjadi pertarungan akal bulus yang menyesatkan, bukan forum mencari keadilan. Dan terakhir, ini tentang memperkuat integritas sistem itu sendiri. Advokat yang beretika adalah penyampaian kekuasaan. Mereka adalah rem bagi potensi kesewenang-wenangan lewat kode etik. Profesi ini mampu mengawasi dan membersihkan dirinya sendiri dan oknum nakal sebelum ketidakjujuran itu menyebar dan membusukkan seluruh penegakan hukum. Jadi penegakan etika advokat bukan cuma melindungi klien, ini adalah pertarungan untuk menjaga jiwa dari hukum itu sendiri agar tetap adil, bermartabat, dan tetap dipercaya oleh rakyatnya. Baik, sekian dari presentasi kelompok saya. Terima kasih.